Halo semua, kembali lagi dengan suara saya di Daily Chips. Hari ini saya akan membahas satu sequel film yang cukup menegangkan, yaitu Final Destination. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk dalam ceritanya. Pada adegan pertama diceritakan bahwa siswa-siswi dari sekolah Mount Abraham New York akan melakukan perjalanan dari New York ke Prancis untuk berlibur. Mereka berangkat ke Prancis dengan menaiki sebuah pesawat. Dalam adegan di bandara ini menunjukkan bahwa Alex merasakan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dari cara dia melihat information board, seorang pria yang memberikan brosur yang aneh, musik ketika berada di toilet, membuat Alex merasa tidak tenang. Kemudian mereka pun masuk ke dalam pesawat. Di sini Alex diminta oleh Krista dan Blake untuk bertukar tempat duduk. Hal-hal aneh di pikiran Alex mulai terjadi ketika dia berpindah tempat duduk. Ketika pesawat mulai take off, kemudian terjadi guncangan yang cukup besar. Selang oksigen mulai turun dan terjadilah ledakan yang kecil, di mana ledakan kecil itu melubangi badan pesawat dan menarik sebagian penumpang keluar. Dan selanjutnya terjadi ledakan yang besar yang membakar Alex dan seluruh penumpang lainnya. Tapi tenang guys, ini bukanlah akhir dari cerita film ini ya. Bahkan ini adalah awal mula dari film ini. Ternyata semua kejadian ini hanyalah firasat atau pandangan masa depan yang dirasakan dan dilihat oleh Alex. Kemudian Alex pun terbangun, meronta dan berteriak bahwa pesawat ini akan meledak sehingga membuat suasana di dalam pesawat gaduh dan dia pun terpaksa dikeluarkan dari dalam pesawat. 6 orang lainnya juga keluar dari pesawat akibat ulah Alex yang membuat kegaduhan di pesawat termasuk gurunya Miss Lawton. Ketika mereka berada di ruang tunggu penumpang dan melihat pesawat yang seharusnya membawa mereka liburan ke Paris, tiba-tiba pesawat itu meledak dan membuat semua orang tercengang karena semua yang dikatakan Alex ternyata benar dan menjadi kenyataan. Beberapa saat setelah ledakan pesawat, suasana menjadi hening di suatu ruangan dan semua orang tertuju pandangannya kepada Alex. Seolah Alex merencanakan ini semua. Kemudian datanglah agen FBI yang menanyai 7 orang yang selamat dari kecelakaan ini karena mereka dicurigai adanya tindakan kriminal dalam kecelakaan ini karena sebelumnya Alex berteriak di dalam pesawat bahwa pesawat ini akan meledak. Seolah dia sudah tahu dan agen FBI mencurigai Alex merencanakan semua kejadian ini. Agen FBI pun mulai menginterogasi Alex dan menanyai bagaimana dia bisa mengetahui kejadian ini sebelumnya. Alex pun hanya menjawab bahwa dia hanya mengutarakan firasatnya saja. Setelah semua ditanyai oleh agen FBI, mereka pun dijemput oleh orang tua masing-masing. Mereka saling berpelukan kecuali Claire yang dalam cerita ini dia tidak memiliki keluarga yang utuh. Beberapa hari setelah kejadian kecelakaan pesawat itu, sekolah Alex mengadakan acara berkabung untuk mengenang teman-temannya yang telah menjadi korban pada kecelakaan pesawat itu. Hingga pada suatu malam, Todd sedang membersihkan diri di kamar mandinya, sementara di tempat lain, Alex sedang mempelajari berbagai macam kemungkinan penyebab kecelakaan pesawat yang membuat pikirannya Alex tidak tenang semenjak kejadian itu. Ketika sedang asik membaca, tiba-tiba ada burung hantu yang muncul di jendelanya yang membuat Alex kaget dan refleks melemparkan majalahnya ke jendela dan majalahnya terpotong-potong karena mengenai kipas angin yang sedang berputar. Nah, ketika majalah ini terpotong karena kipas angin itu, tiba-tiba salah satu sobekannya mendarat di kaki Alex, yang mana sobekannya bertuliskan kata Today dengan huruf A dan Y yang terpotong sehingga hanya menjadi kata Todd, nama salah satu teman Alex. Karena sobekan kertas itu, Alex kemudian bergegas lari ke rumah Todd. Alex memiliki firasat buruk akan hal itu dan benar saja,
Alex mendapati petugas medis dan polisi berada di rumah Todd, yang ternyata Todd telah tewas pada malam itu. Di adegan ini diperlihatkan bagaimana tewasnya Todd. Ketika Todd sedang buang air, ada air yang menetes dari selang klosetnya yang membuat Todd terpleset dan jatuh. Kemudian lehernya terjerat benang atau senar di kamar mandinya. Todd tidak bisa melepaskan jeratannya karena dia terus panik dan terus terpleset air dan sabun di bathtubnya yang membuat Todd akhirnya tewas. Di sini juga agen FBI ternyata menyadari kedatangannya Alex ketika malam kejadian Todd tewas. Hal ini membuat agen FBI ini curiga atas keterlibatan Alex dengan kematian Todd. Kemudian adegan berpindah pada Alex dan Claire yang masuk ke dalam sebuah kamar mayat di mana jenazah Todd disimpan. Kemudian mereka terkejut dengan munculnya seorang petugas jaga, dan petugas itu mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah rancangan menuju kematian. Dan ternyata memang Alex dapat melihat dan mengetahui rancangan kematian itu dari firasat-firasat buruknya. Alex mulai menyadari setelah perbincangannya dengan petugas jaga malam itu dan mulai mempelajari bagaimana rancangan itu bermain dengan cara memperhatikan pertanda-pertanda yang muncul. Keesokan harinya, adegan berlari ketika Alex sedang berbincang dengan Claire di depan sebuah toko. Alex melihat bayangan bus yang lewat dari kaca toko, namun dia tidak melihat bus itu lewat di jalan. Yang tak lama kemudian, Carter datang bersama pacarnya Terry. Dan seperti biasanya, ketika Carter dan Alex bertemu, mereka pasti bertengkar. Pertengkaran itu membuat Terry geram dan akhirnya meninggalkan mereka berdua. Dan benar saja, penglihatan Alex ketika melihat bayangan bus di depan kaca jendela toko itu adalah pertanda bahwa akan datangnya kematian. Dan ketika Terry berjalan meninggalkan Alex dan Carter, dia pun tewas secara mengenaskan tertabrak bus. Setelah kejadian tewasnya Terry, Alex mendapatkan informasi dari berita di televisi bahwa penyebab kejadian kecelakaan pesawat itu adalah bocornya isolator silikon pada konektor pompa bahan bakar yang terdapat di bawah bangku penumpang. Dan konektor ini meledak dengan urutan yang sangat aneh, hingga membuat Alex pun akhirnya mempelajari. Alex akhirnya menemukan rancangan atau urutan kematian yang selama ini Alex cari tahu. Alex kemudian membuat skema atau urutan itu dan mendapati yang selanjutnya setelah Todd dan Terry adalah Miss Lawton. Kemudian Alex pergi menuju rumah Miss Lawton dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan membuat Miss Lawton celaka. Di sini Miss Lawton melihat Alex sedang memperhatikan ban mobilnya dan membuat Miss Lawton pun menelpon polisi karena dia merasa khawatir. Alex pun ditangkap dan dipaksa ikut ke kantor polisi untuk diinterogasi. Alex kembali menjelaskan kepada agen FBI mengenai firasatnya, dan kini dia mengetahui pola dan rancangan kematian orang-orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Karena agen FBI ini tidak memiliki bukti atas keterlibatan Alex, akhirnya Alex dibebaskan oleh agen FBI ini dan dia pun kembali ke rumah Miss Lawton di mana Miss Lawton sedang memasak air di dapurnya. Selama perjalanan Alex kembali ke rumah Miss Lawton, Alex melihat ada seseorang yang sedang membakar sampah dan firasat buruknya itu kembali membuatnya panik sehingga membuat Alex berlari menuju rumah Miss Lawton. Dan benar saja, Miss Lawton sudah terbaring dengan luka di leher karena tertancap kaca monitor yang meledak, dan dia juga kejatuhan pisau yang kemudian menancap di perutnya. Di adegan ini diperlihatkan bagaimana tewasnya Miss Lawton. Miss Lawton mengambil air panas dan kemudian menukarnya dengan air dingin yang membuat gelasnya retak, serta meneteskan air ke monitor yang membuat monitornya itu meledak. Salah satu serpihan kaca menancap di leher Miss Lawton, dan dia pun mulai berjalan untuk mencari serbet untuk menahan darah keluar dari lehernya. Namun bukannya mendapatkan serbet, dia malah kejatuhan pisau tajam di perutnya, dan pada saat itulah
Alex datang mendapati Miss Lawton tertusuk pisau. Dan tanpa sengaja dia mencabut pisau yang tertancap dan membuatnya menempelkan sidik jarinya di pisau itu. Alex kemudian berlari keluar dari rumah Miss Lawton karena rumah Miss Lawton itu akan meledak. Kemudian agen FBI pun mulai serius dengan penangkapan Alex karena Billy mengatakan kepada polisi kalau dia melihat Alex keluar dari rumah Miss Lawton ketika rumahnya meledak, dan mereka pun mencari Alex dengan menanyai Claire tentang keberadaannya. Interesting work. Kemudian Claire meminta Billy dan Carter untuk bertemu, dan mereka bersama akan menemui Alex karena Claire mengetahui bahwa Alex sudah mengetahui siapa yang selanjutnya. Setelah mereka berempat bertemu, Carter mulai kehilangan akal sehatnya karena mengetahui bahwa dia akan tetap tewas dengan menyetir secara ugal-ugalan di jalan dan membahayakan ketiga temannya. Ketika sampai di perlintasan kereta api dan kebetulan akan ada kereta api yang melintas, Carter malah dengan sengaja menghentikan mobilnya dan seolah dia akan baik-baik saja karena menurut dia bukanlah dia yang selanjutnya. Namun ketika dalam perjalanan sebelum sampai di perlintasan kereta api, Alex melihat bayangan kereta api di jendela mobil itu dan membuat firasat buruknya kembali muncul. Alex kemudian menyelamatkan Carter yang terjebak di mobilnya sebelum kereta api menabrak mobil itu. Namun, sepertinya pola atau rancangan kematian tetap harus terjadi. Karena di saat itu serpihan tajam dari mobil Carter yang hancur tertabrak ternyata terhempas ke arah Billy dan mengenai leher Billy, sehingga membuat kepala Billy terpotong dari tubuhnya dan membuat Billy tewas seketika. Kematian yang seharusnya menjadi giliran Carter melompat menjadi giliran Billy karena Alex menyelamatkan Carter, seperti halnya Alex menyelamatkan 6 orang lainnya dari pesawat yang akan meledak. Kemudian Alex menyadari bahwa dialah selanjutnya yang akan tewas. Karena itulah ketika itu dia bersembunyi di kabin ayah Claire. Dia mencegah segala kemungkinan buruk yang akan terjadi padanya. Namun ketika dia di kabin, dia ingat bahwa selanjutnya bukanlah dirinya, melainkan Claire. Dan dia pun kembali melihat firasat buruk dari kilatan petir kecil dari korek apinya. Dan benar saja, di depan rumah Claire, ada kabel listrik bertegangan sangat tinggi terputus dan mengenai benda-benda di sekitarnya. Claire berusaha menyelamatkan anjingnya yang hampir terkena sengatan kabel listrik. Seakan kematian benar-benar menjemput Claire, kabel yang terpotong itu mengenai rumahnya dan membuat rumahnya dipenuhi listrik tegangan tinggi. Claire pun berusaha masuk ke dalam mobilnya yang tertempel aliran listrik, dan dia pun tidak bisa keluar. Alex pun datang karena firasat buruknya dan dia berusaha menyelamatkan Claire dari mobilnya yang akan meledak karena terbakar. Alex terhempas karena efek ledakan mobil